Saudara, di dalam kehidupan tidak banyak orang yang bisa menahan mulut. Tidak banyak orang yang bisa menahan emosi. Kalau dilihat-lihat ya, atau kalau dipikirkan ulang di dalam hidup kita, banyak orang ketika berbicara, dia menyakiti orang lain. Dia menyakiti orang di sekitarnya. Bahkan kebanyakan orang ngomong dulu baru mikir. Maksudnya apa? Tanpa memikirkan apa yang dikatakan itu menyakiti orang lain atau tidak, atau bagaimana. Nah, seringkali yang dilakukan apa? Dia langsung ngomong, orang lain sudah sakit hati, baru dia sadar. Orang lain sudah tersakiti atau sudah mengatakan, kamu kok ngomong begitu? Nah, di situ baru dia sadar, oh ya, saya salah ya, gitu. Nah, saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Nah, dikatakan di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini saya mau membawa kita kepada dikatakan di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa dikatakan di sini terkutuk orang yang mengandalkan manusia? Jika saudara mengandalkan sesama, biasanya yang akan kita dapatkan kebanyakan adalah kekecewaan. Benar tidak? Saudara, ketika kita berharap kepada manusia aja, contohnya, ketika saudara dan saya berharap kepada manusia, saudara nggak akan puas, nggak akan senang. Tetapi yang akan kita dapatkan adalah kita akan kecewa kebanyakan. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa melakukan apa yang kita harapkan, apa yang kita mau. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan ini dikatakan terkutuklah. Berarti di sini bisa dikatakan kalau terkutuklah berarti ini bahaya gitu. Namanya dikutuk gitu ya. Berarti terkutuk ini berbahaya ketika mengandalkan manusia. Karena apa? Engkau tidak akan mendapatkan kepuasan, engkau tidak akan mendapatkan sukacita atau semacamnya begitu. Tidak akan dapat sesuai dengan apa yang kamu harapkan ketika engkau mengandalkan manusia. Oke, sekali ketika kita berkata, dia bisa kok menolong saya dan aku puas dengan pekerjaannya. Sekali, dua kali mungkin bisa. Tapi apakah berkali-kali? Ketika engkau berharap pada dia, dia selalu ada untukmu. Ketika engkau ada masalah, kamu punya sahabat, kamu punya teman, apakah dia akan selalu ada untukmu? Belum tentu. Ada waktunya dia bisa meninggalkan kita. Nah, saudara, maka dikatakan di sini orang yang mengandalkan manusia dan bukan hanya kepada orang lain dia berharap, tetapi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya bisa, dia bergantung kepada kekuatannya sendiri. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang menjauh daripada Tuhan. Orang yang tidak sadar bahwa semua yang ada di dalam hidupnya berasal daripada Tuhan. Dikatakan di sini, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini orang-orang berbahaya nih. Kenapa? Karena dia akan merasa dia bisa berjalan dengan sendirinya di dalam kehidupan ini. Tapi kita tahu Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Yang harus saudara dan saya lakukan apa? Bagaimana kita bisa bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar rendah hati. Bukan rendah diri, saudara. Rendah diri beda. Rendah diri nanti yang ada kita minder. Tetapi rendah hati, menyadari kekurangan kita, menyadari ketidakmampuan kita, sehingga kita tidak mengandalkan diri kita. Bahkan kita tahu manusia itu terbatas. Nah, di sini ada kesadaran. Orang-orang yang menyadari itu, maka dia akan datang bergantung kepada sumber yang tepat. Jangan sampai salah, saudara. Harus kepada sumber yang tepat, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Karena dia yang sanggup membukakan pikiran kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita berbicara, orang bisa menerima apa yang kita ungkapkan. Nah, saudaraku, dalam Yeremia ini mengingatkan kita apa? Ingat, jangan mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri,
mengandalkan manusia dan jangan menjauh daripada Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, andalkan Tuhan, jadikan Dia yang pertama di dalam hidup. Dengan demikian, maka hidup kita bisa berjalan dengan baik. Sekalipun ada masalah, ada solusi, dan kita kuat untuk menghadapinya. Terima kasih. Biarlah renungan ini mengingatkan kita. Engkau, saya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan manusia yang ada di sekitar kita, tapi andalkan Tuhan. Dan jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita